Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? SD Mumtaz Multi Talent School. Kita akan pembelajaran pagi hari ini tentang tema 7 muatan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu materi peran Indonesia di ASEAN di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Nah, kita mengingat kembali anak-anak, apa yang dimaksud dengan ASEAN? Masih ingat kan anak-anak? ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, adalah suatu organisasi regional atau kawasan Asia Tenggara. Jumlah anggota ASEAN hingga saat ini adalah 10 negara. Yang termasuk dalam anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada 5 tokoh pendiri ASEAN. Mari kita mengenal tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama, Adam Malik, wakil dari negara Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, wakil dari negara Malaysia. Yang ketiga, S. Rajatnam, wakil dari Singapura. Yang keempat, Tanat Koman, wakil dari Thailand. Dan yang kelima adalah Narciso Ramos, wakil dari Filipina. Nah, ini adalah bendera dari masing-masing negara ASEAN, mulai dari Malaysia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Singapura, dan Thailand. Jadi ada 10 negara ya anak-anak. Berikutnya kita akan mempelajari peran dari Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Apa maksudnya? Yaitu promosi yang dilakukan ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi yang lain agar lebih dikenal negara lainnya. Dan yang kedua adalah penyediaan cadangan pangan. Negara Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN yang selalu konsisten dalam penyediaan cadangan pangan bagi negara anggota ASEAN. Dan yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri ASEAN, misalkan proyek pertama ASEAN Aceh Fertilizer Project atau dikenal dengan proyek pabrik pupuk. Yang kedua, ASEAN Urea Project atau pabrik pupuk berada di Malaysia. ASEAN Copper Fabrication Project atau pabrik industri tembaga di Filipina. ASEAN Vaccine Project berada di Singapura. Dan yang terakhir adalah Rock Salt Soda AS Project yang berada di negara Thailand. Peran Indonesia yang keempat yaitu kawasan perdagangan bebas. Biasa kita kenal, sudah kita pelajari, yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area.
Maksudnya, kerjasama pengelolaan sektor produksi lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Yang kelima yaitu Koperasi ASEAN atau dikenal dengan istilah ASEAN Cooperative Organization (ACO). Koperasi ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Selain peran Indonesia kerjasama di bidang ekonomi, ada berikutnya yaitu di bidang politik. Yang pertama, Indonesia memberi gagasan mengenai pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Yang kedua, Indonesia menjadi penengah dalam konflik Kamboja dan Vietnam. Yang ketiga, Indonesia mendesak pihak-pihak yang bertikai di Kamboja untuk menyelesaikan masalah melalui perundingan Jakarta Informal Meeting atau JIM. Dan yang keempat, Indonesia berperan dalam penyelenggaraan KTT ASEAN. Dan yang kelima, Indonesia menjadi penengah antara MNFL, Mora National Front Liberation, dan Filipina. Dan yang keenam, Indonesia memberi gagasan tentang pentingnya hak asasi manusia atau HAM. Nah, sekarang kita beralih peran Indonesia pada negara ASEAN di bidang budaya. Maksud kami sosial dan budaya. Yang pertama, Indonesia sebagai peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Yang kedua, Indonesia juga aktif dalam program pertukaran pelajar. Yang ketiga, Indonesia sebagai peserta sekaligus tuan rumah berbagai kompetisi olahraga internasional. Yang keempat, Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Dan yang kelima, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan, contohnya bantuan untuk korban topan Haiyan di Filipina, bantuan untuk Gaza di Palestina, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tadi perihal ASEAN, peran Indonesia baik di bidang politik, baik di bidang ekonomi, baik di bidang sosial dan budaya. Maka supaya kalian tetap mengingat pembelajaran pada hari ini, maka tugas kalian yang pertama adalah menggambar logo ASEAN. Sudah ada ya tadi di halaman paling depan. Dan tugas yang kedua, kalian menuliskan keterangan tentang ASEAN. Misalnya, tanggal berdirinya, negara anggota ASEAN apa saja, 5 tokoh pemrakarsa berdirinya ASEAN siapa saja. Boleh ditambahkan informasi terbaru terkini tentang ASEAN. Semakin lengkap, semakin bagus. Dan tugas yang ketiga adalah jangan lupa gambar dan tulis tadi pada selembar kertas HVS. Kemudian dokumentasikan, kirim melalui WhatsApp. Setelah kalian sambil mengingat kembali pembelajaran yang lalu melalui tugas, maka Bu Guru akan memberikan beberapa informasi perihal Olimpiade yang pernah diselenggarakan oleh ASEAN. Yang pertama,
ASEAN Primary School Sport Olympiad atau APSSO. Kegiatan ini diharapkan akan melahirkan atlet andalan di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan APSSO mempertandingkan 5 cabang olahraga unggulan, yaitu sepak bola, bulu tangkis, catur, atletik, dan tenis meja. APSSO yang kelima diselenggarakan di negara kita atau tepatnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya yang kedua, ASEAN Science of Mathematics Olympiad for Primary School atau ASMOPS. ASMOPS ini merupakan ajang perlombaan olimpiade di bidang sains atau ilmu pengetahuan dan matematika di tingkat SD dengan peserta dari negara-negara ASEAN. Tujuannya untuk memotivasi dan menumbuh kembangkan kecintaan anak-anak atau berada di sekolah dasar pada pembelajaran matematika dan sains. Nah, itu tadi sekilas informasi tentang Olimpiade yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN. Bagaimana anak-anak? Tetap semangat belajar ya. Rajin beribadah dan selalu jaga kesehatan. Bu Guru berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.